Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih berkaitan dengan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma qala marra rajulun fil masjidi wa ma'ahu sihamun faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsik bini salihah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki lewat di masjid dengan membawa anak panah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, genggamlah atau peganglah pada bagian ujungnya agar tidak mencemaskan orang-orang di dalam masjid. Kemudian berikutnya bab tentang mururi fil masjid atau lewat di masjid. Lewat di masjid. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina binablin falyakhudh 'ala nisaliha la ya'qir bikaffihi muslima. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang lewat di masjid kami atau di pasar-pasar kami dengan membawa anak panah, hendaklah dia memegang anak panah itu pada bagian ujungnya agar dia tidak membuat cemas muslim di sekelilingnya. Karena kalau salah pegang, anak panah itu bisa lepas dan bisa mengenai orang di sekelilingnya. Ya, di sini kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa jangan membuat orang lain merasa cemas. Jangan membuat orang lain merasa cemas. Ketika kita berada di tempat umum, tampilkan diri kita sebagai orang yang nyaman dilihat, tidak membuat orang lain risih, tidak membuat orang lain cemas. Satu contoh misalnya, dulu pada zaman Nabi belum ada knalpot motor. Yang ada ya anak panah. Ya, dulu yang mengkhawatirkan anak panah. Nah, sekarang yang mengkhawatirkan orang ya di keramaian umum itu biasanya ya salah satunya apa? Knalpot motor yang blong atau balap motor. Nah, itu. Maka itu juga seharusnya dilarang ya. Dilarang karena mengganggu, membuat berisik, dan memancing amarah atau emosi orang yang mendengarkan. Kemudian hadis tentang berpuisi di masjid. Babu syi'ri fil masjid. An Hassan ibni Thabit, dari Hasan ibni Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu annahu istashhada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anshudukallah hal sami'tan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ya Hasan ajib ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Qala Abu Hurairah na'am. Diriwayatkan dari Hasan bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa dia pernah meminta kesaksian Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya meminta kesaksian darimu dengan nama Allah. Apakah kamu pernah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Hasan, lantunkan puisi untuk membela Rasulullah dalam mengalahkan puisi orang-orang kafir. Ya Allah,
dukunglah Hasan dengan Ruh Al-Qudus. Kemudian Abu Hurairah menjawab, iya, pernah. Jadi ini bukti bahwa puisi untuk Rasulullah itu tidak dilarang. Ya, sholawat itu isinya puisi-puisi itu tidak dilarang. Oke, perlu kita baca lagi mungkin. Ya. Jadi dari Hasan bin Thabit Al-Ansori, beliau pernah diminta kesaksian oleh Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah mengatakan, saya meminta kesaksian darimu dengan nama Allah. Apakah kamu pernah mendengar Nabi itu mendengar lantunan puisi untuk membela Nabi? Apakah siapa ini Hasan bin Thabit ini pernah diminta untuk membela Nabi dengan membuat puisi untuk mengalahkan puisinya orang kafir? Ya, kemudian Hasan bin Thabit menjawab, iya, pernah. Kemudian berikutnya, ashabil khirabi fil masjid, pelempar tombak hadir di dalam masjid. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya babi hujrati wal habashatu fil masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaih undur ila la'ibihim wa fi riwayah yal'abuna bi khirabihim. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, pada suatu hari saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan pintu rumah saya, yang ketika itu di masjid ada orang-orang Habasyah atau Ethiopia, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi atau memberikan tabir saya dengan kain selendangnya, sehingga saya dapat melihat permainan tombak mereka. Ya, menurut riwayat lain mereka bermain tombak. Oke. Kemudian hadis berikutnya, babu at-taqadi wal mulazamati fil masjid, mulazamah fil masjid, menagih piutang di masjid. An Ka'b bin Malik radhiyallahu annahu taqada ibna Abi Hadradin dainan kana lahu alaihi fil masjid فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من تينك هذا وأومأ إليه أي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فقده. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an bahwa dia pernah menagih piutangnya kepada Ibnu Abi Hadrat di masjid. Ya. Menagih utang di masjid. Kedua orang tersebut sampai bersuara keras sehingga terdengar oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di rumah Rasul dekat dengan masjid. Yang sedang di rumah. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dan mendatangi keduanya sampai beliau membuka tabir kamarnya. Lalu beliau bersabda, "Hai Ka'ab." Ka'ab menjawab, "Labbaik ya Rasulullah." Sabda beliau, "Kurangi tagihanmu sekian." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berisyarat yang maksudnya kurangi separuhnya. Ka'ab menjawab, "Sudah saya lakukan ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abi Hadrah, "Berdirilah lalu lunasi hutangmu." Nah, ketika ada orang yang menagih hutang, Rasulullah mendengar, ya, orang tadi sampai ribut. Akhirnya Rasulullah memberi saran, ya, kurangi piutangmu separuh. Jadi kalau misalnya orang ini utang 100.000 sama Rasulullah disuruh nagih 50.000, ya. Tapi ini bukan syariat yang ini kebaikan, ya. Artinya bukan
bukan dijadikan alasan oleh orang yang berhutang gitu, nggak boleh. Ya, ini kebaikan hati, ini akhlak ya. Itu adalah akhlak, kita harus menangkapnya sebagai akhlak. Nanti kalau dianggap ini sebagai peraturan, ya nanti orang bisa seenaknya hutang 50, hutang 100, bayarnya cuma 50 dengan menggunakan hadis ini. Tidak bisa seperti itu ya. Itu Ka'ab menagih hutang kepada Ibnu Abi Hadrat. Kemudian hadis berikutnya, al-masjidi wa tiqatil hiraqi wal qada wal aidan. Ini menyapu masjid, membersihkan ventilasi, kotoran dan sampahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan aswada aw imra'atan sauda kana yaqumul masjid فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم ذنتموني به دلوني على قبره أو قال فأتى قبرها فصلى عليها. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkulit hitam atau seorang perempuan berkulit hitam yang biasanya membersihkan masjid, kemudian orang itu mati. Rasulullah bersabda kepada jamaah, "Mengapa kalian tidak memberitahuku tentang kematiannya? Tunjukkan aku di mana kuburnya." Kemudian Rasulullah SAW mendatangi kuburnya, lalu beliau mensolati jenazahnya. Seorang budak hitam yang marbot ya, sekarang tuh marbot. Itu ketika meninggal, para sahabat tidak memberikan tahu kepada Rasulullah, malah Rasulullah sendiri yang mencarinya. Rasulullah menghormati profesi seorang marbot.